Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, mengucapkan selamat hari jadi yang pertama kepada kanal YouTube Kanal Anak Bangsa TV. Semoga KAB TV menjadi channel YouTube yang semakin eksis dan terpercaya. Teruslah mengedukasi masyarakat melalui literasi positif dan objektif, guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. KAB TV untuk menjaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam rubrik Indonesia Maju. Pada kesempatan ini, saya sangat terhormat dan sangat bahagia kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Yang pertama adalah Bapak Mayor Jenderal TNI Supyadin AS. Beliau adalah mantan anggota Komisi 1 DPR RI 2014-2019, dan beliau juga terakhir jabatan di TNI adalah asisten operasi di Panglima TNI. Kemudian beliau juga punya pengalaman yang sangat menarik, pernah menjadi Pangdam 2 kali, yaitu Pangdam di Udayana dan Pangdam di Iskandar Muda. Sekarang beliau masih aktif di Senayan juga, Pak ya, masih aktif di Senayan sebagai yang berkecimpung di K3 MPR. Oke. Selamat sore Pak Sabiuddin. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya. Jadi sore hari ini atau kesempatan ini kita bincang-bincang tentang ketahanan nasional. Jadi kalau kita bicara ketahanan nasional, mau tidak mau kita bicara ketahanan yang lain. Pak Sabiuddin ini mempunyai pengalaman atau punya yang mumpuni tentang ketahanan nasional. Mungkin Pak bisa jelaskan dulu ketahanan nasional itu sebenarnya bagaimana teman-teman? Ya, kalau kita bicara ketahanan nasional secara keilmuan, maka ketahanan nasional itu punya definisi. Ya. Nah, definisi ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis sebuah bangsa yang bagaimana? Yang berisi keuletan, kekuatan, serta ketangguhan. Nah, ya, nah untuk apa ini? Ya. Yang dia mengandung kemampuan untuk menghadapi setiap bentuk ancaman. Oke. Baik datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah di situ. Ya. Nah, ketahanan nasional itu ya kita harus. Kalau kita bicara ketahanan nasional, dia secara keilmuan dia mempunyai yang namanya Astagatra. Ya. Nah, Astagatra itu 8 gatra, Asta. Asta ini dibagi dua, ada Trigatra dan Pancagatra. Nah, kita sebut Trigatra ini adalah aspek statis. Ya. Sementara Pancagatra ini aspek dinamis. Nah, aspek statis ini Trigatra berisi 3. Satu, masalah ketahanan geografi, ketahanan demografi, penduduk, dan kekayaan alam. Ya. Nah, nanti itu menyangkut energi dan segala macam. Iya betul Pak. Ya. Kemudian kalau Pancagatra itu dia aspek dinamis. Jadi dia tidak bisa diam, dia selalu mengikuti perkembangan karena ini manusia. Ya. Yaitu apa? Aspek ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Jadi 5. Ya. Ya.
Ideologi, politik, ekonomi, sosial Sosial, budaya, ya. pertahanan keamanan. Ya. Nah, artinya apa? Ketahanan nasional ini dalam aplikasinya bisa diukur. Secara teori dia bisa diukur. Sebenarnya berapa sih kondisi ketahanan nasional misalnya Provinsi Papua? Berapa ketahanan nasional Provinsi Sumatera Utara? Ya. Termasuk tadi seberapa kuat sebenarnya ketahanan nasional geografi kita. Termasuk seberapa besar ketahanan nasional di bidang Energi. kekayaan alam tadi. Kekayaan alam, ya. Nah, kalau secara keseluruhan semua aspek tadi kuat, maka kita bisa bangsa ini menghasilkan ketahanan nasional yang tangguh. Tangguh itu levelnya di 4. Dari 5. dari 5. Nah, jadi kalau kita ukur ya, yang punya laboratorium pengukuran tuh Lemhanas. Ya. Namanya Labkur Tanas. Ya. Laboratorium Pengukuran Ketahanan Ketahanan Nasional. nasional. Nah, inilah tugas Lemhanas, dia tiap tahun melakukan survei penelitian ya tentang berapa sih nilai ketahanan nasional kita? Berapa itu di tiap provinsi? Dia bisa menggunakan metode pendekatan daerah, bisa menggunakan pendekatan Astagatra tadi. Ya. Nah, itu. Jadi berapa misalnya sekarang ketahanan ideologi di Papua itu berapa? Ketahanan ideologi di misalnya di Aceh itu berapa? Ya. Nah, ketahanan-ketahanan ini bisa diukur sedemikian rupa sehingga nanti ada yang namanya levelnya, Indeks itu, Pak ya? indeks, Indeks, ya. indeks ketahanan nasional. Ya. Nah, itu ada 5, levelingnya ada 5. Yang tertinggi itu leveling 5. Ya. Itu nilainya sangat tangguh, sangat tangguh. Itu nggak ada di dunia, ya, apalagi di Indonesia. ya, ya. Yang keempat itu tangguh, Ya. ya. Yang ketiga itu Kurang cukup tangguh. cukup tangguh. Oh, cukup, Cukup tangguh. Iya. Yang keempat itu kurang tangguh. Iya. Yang kelima ini rawan. Oke. Rawan. Rawan, ya. Nah, Indonesia ini terakhir diukur pada tahun 2020 yang saya baca dari Lemhanas. Jurnal, Pak, di jurnal Nah, Lemhanas. di Pak, jurnal ya. Lemhanas Ya. itu, maka sebenarnya nilai ketahanan nasional bangsa kita ini sekarang ini sekitar 2,66. 2,66. Itu Turun dari yang tahun 2019, 2018 Ya. akhir itu masih 2,88. Sekarang turun dari 2,66 akibat dampak apa? Pandemi. pandemi. Nah, 2,66 itu adalah perbatasan antara kurang tangguh, Kurang tangguh dan rawan. Rawan. Wih. Jadi kita ini di perbatasan antara level 3 dan 2. Jadi tangguh saja belum sampai kita. Oke. Iya, Pak. Ya. Tangguh aja belum sampai. Apalagi cukup tangguh belum. Ya. Nah, ini artinya apa? Inilah peranan semua anak bangsa ya, bagaimana membangun ketahanan nasional. Kalau kita bicara aspek tadi, maka sebenarnya membangun ketahanan nasional dimulai dari ketahanan pribadi. Ketahanan pribadi masing-masing. Ya. Kemudian ini menjadi basis ketahanan keluarga. Oke, iya. Nah, jadi kalau ketahanan pribadi kuat, kemudian masuk dalam keluarga, ketahanan keluarga kuat, keluarga naik tingkat RT, RW, kampung seterusnya. sampai desa, akhirnya menjadi basis ketahanan nasional seluruh bangsa. Ya. Nah, kalau ini kuat, maka pada dasarnya rakyat kita juga akan maju dan sejahtera. Oke. Ya, itu. Pak Syabidin, terima kasih, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa indeks ketahanan nasional kita pada posisi di 2,66 ya, Pak. Iya. Itu menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Lemhanas tahun ini, Pak ya. Iya, Atau betul. tahun 2020 paling Iya. Pak ya. Terus bagaimana sikap kita, Pak, atau sikap pemerintah dalam hal ini harus bagaimana, Pak? Ini kan dalam status yang Ya, rawan sebenarnya, Pak. makanya menurut saya yang pertama adalah harus dilakukan analisis. Mengapa sampai turun sampai 2,66 nih? Apa faktor penyebabnya? Iya. Nah, kalau kita bicara tentang penyelesaian masalah, maka yang pertama cari penyebabnya. Kan gitu. Iya. Yang kedua, hilangkan penyebabnya.
maka masalah pasti selesai. Iya. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana kita sekarang mencari penyebabnya, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau ini bisa diketahui, maka ini bisa kita langsung menaikkan. Ya contoh sekarang dalam keadaan pandemi ini ya, kita lihat tahun pertama pandemi, mayoritas rakyat kita ini penurut, patuh dengan semua aturan. Begitu mulai menginjak tahun kedua, konteks pandemi Pak ya, dalam konteks pandemi. Iya. Begitu menginjak kedua, kita lihat apa yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini. Iya. Ya, caci maki terhadap petugas, tidak pakai masker, ya, semaunya sendiri kan gitu. Ini bukti bahwa mereka tidak memiliki ketahanan pribadi yang tangguh. Iya. Mungkin pada posisi rawan mereka ini ketahanan apa nilainya itu, nilai ketahanan nasionalnya. Oke. Sehingga kenapa? Kalau kita bicara ketahanan nasional, maka kalau masing-masing pribadi tidak ikut, maka berarti di sini muncul yang namanya egois. Egoisme inilah yang menyebabkan ketahanan pribadi itu menjadi menurun. Bahkan mungkin tidak ada kan begitu. Iya. Karena dia hanya mementingkan pribadinya. Iya. Padahal ketika kita bicara ketahanan nasional itu untuk semua. Oke. Untuk semua. Oleh karena itu perlulah kita pendekatan-pendekatan di dalam menangani masalah itu. Kita tidak bisa bicara semata ini aturan, nggak bisa. Ya. Tapi kita bicara dari pribadi. Ya. Contoh misalnya pandemi ini kita bilang, oh ini peraturan prokes, tidak bisa itu yang kita bilang. Ini demi keselamatan Anda pribadi. Sehingga kita bangun kesadaran itu dari pribadinya. Ya. Bahwa kalau kamu tidak patuh, ya kamu sendiri yang menderita. Tapi jangan kita, ini peraturan pokoknya nggak bisa begitu. Oke, iya. Oke Pak, terima kasih sebelum nanti kita lanjutkan Pak, saya akan beralih ke Pak Sony Samporno nih Pak. Beliau ini adalah praktisi dari bidang energi Pak, ya di migas khususnya. Ya. Ini mungkin salah satu yang masuk di dalam Astagatra tadi Pak ya. Ya. Pak Sony gimana melihat ketahanan energi Pak, khususnya yang Bapak dalam kerangka memperkuat ketahanan nasional tadi yang disampaikan oleh Pak Sapyudin tadi Pak. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Sapyudin bahwasanya ketahanan nasional itu ada di situ unsur ketahanan kekayaan alam. Iya. Nah, jadi kekayaan alam termasuk di tempat kita adalah energi. Nah, Indonesia itu sebenarnya sangat variasinya banyak tentang sumber untuk dijadikan energi. Salah satunya adalah migas di mana saya berkecimpung. Nah, seperti kita tahu, migas itu kan sudah kita sempat mengalami kejayaan di mana kita sebagai negara eksportir. Ya kan? Sampai satu saat di 2004 kita mulai impor. 2004 sampai sekarang. Nah, impor bahan baku ya? Impor minyak Pak, minyak mentah termasuk BBM. Ya. Orang kaya yang Jadi, kalau ditanya definisi kaitannya dengan ketahanan energi, itu memang perlu dipertanyakan. Karena kita ada ketergantungan dengan negara lain atau sumber lain di luar dalam negeri. Memang bisa juga itu dijawab dengan selama kita mampu beli, kenapa enggak? Memang bisa seperti itu. Tetapi sebenarnya di balik itu karena kami adalah praktisi, sebenarnya resources kita masih cukup banyak untuk paling tidak, memang kita tidak kaya sekali. Tidak kaya sekali. Tidak kaya sekali dibanding negara-negara di Afrika, di Amerika dan sebagainya. Maksudnya yang tidak kaya sekali itu di dalam khusus untuk apa? Untuk migas. Migas. Nah, dalam artian cadangannya itu tidak sekaya mereka. Iya. Tetapi menurut saya dan teman-teman itu cukup untuk kebutuhan kita dalam jangka panjang. Karena apa? Karena kita ada wilayah atau kalau di industri kami namanya cekungan yang belum dilakukan eksplorasi. Kita ada 128, paling baru berapa 20-30% yang baru masih banyak yang lain.
Itu kenapa Pak? Kendalanya kira-kira kenapa? Nah, kendalanya memang karena industri migas ini sangat berisiko besar dengan teknologi yang tinggi, dengan SDM yang mumpuni, maka ini semua harus barengan dikerjakan. Nah, selama ini kita ngajak pihak lain ya, pihak luar untuk melakukan itu, untuk melakukan eksplorasi, pencarian ya. Iya. Pencarian. Karena risikonya itu kan bisa di 1 banding 10. 10 potensi mungkin cuma menemukan 1 gitu kan. Jadi rasionya bisa seperti itu kalau eksplorasi. Nah, karena risikonya besar dengan teknologi yang tinggi, SDM yang mumpuni, investasinya atau modalnya juga besar. Sehingga kalau nggak berhasil ya udah ratusan juta hilang. Seperti itu. Oleh karena itulah makanya zaman kejayaan kita banyak perusahaan-perusahaan asing yang kita tahulah. Iya. Nah, tetapi karena energi itu adalah migas itu salah satu bagian dari energi, di mana itu juga untuk keperluan ketahanan, maka karena ini milik kita, keinginan negara untuk ini dikelola sendiri oleh bangsa sendiri memang kuat, dan itu lumrah, wajar itu. Nah, persoalannya adalah seberapa siap, seberapa mau untuk melakukan itu dengan risiko yang tinggi. Itu persoalan. Kalau siap dari segi SDM sama teknologi nggak ada masalah. Teknologi bisa dibeli, SDM kita udah ratusan tahun Pak. Ya. Nggak ada masalah. Jadi risikonya dari mana kira-kira Pak? Resikonya adalah di resiko untuk tidak mendapatkan modal, untuk tidak menemukan. Dalam pencarian itu ada pasti banyak tidak menemukannya dibanding menemukannya Pak. 1 banding 10. Oke. Jadi walaupun lokasinya jelas itu ada minyak begitu ya? Oh, nggak ada Pak, nggak ada yang bisa ini mungkin dengan teknologi sekarang nggak bisa. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa di situ ada minyak. Mau teknologi seperti apapun tidak ada. Oke. Kecuali sudah ada temuan di situ. Iya. Bahwa di daerah situ di cekungan itu ada. Tetapi kalau dia belum ada sumur, nggak ada teknologinya ya. Atau nggak ada, kan suka ada namanya rembesan. Rembesan ya. Nah, kalau ada rembesan udah pasti ada. Tapi selama itu nggak ada yang bisa mastiin. Orang ada rembesan, ada sumur yang ditemukan aja, belum tentu cadangannya akan komersil. Definisinya komersil karena besar, kalau tidak bisa dijual juga nggak komersil. Seperti contohnya kan sekarang Masela udah ditemukan 2000 Pak, sampai sekarang kan belum juga ditemukan. Belum produksi ya. Kami dulu waktu di Tangguh Pak ditemukan tahun 94 Pak, karena gas itu kan di sana belum ada infrastruktur di Indonesia Timur, jadi gas ini harus dijual either ke dalam negeri atau ke luar negeri. Nah, di dalam negeri masih banyak waktu itu, ada Arun, ya kan? Ada di Kalimantan juga masih ada, di Jawa masih ada. Jadi ini harus dijual ke luar negeri. Gitu. Jadi problemnya adalah temuan kalau berupa gas itu harus siap infrastrukturnya. Nah, salah satu yang menurut kami ini saya nggak kurang, kadang-kadang pemerintah tuh melihatnya tuh lebih banyak gitu, nggak cuman dari satu bidang. Kalau ada kegiatan di sana, kalau nanti ditemukan gas, itu kira-kira ada nggak pembelinya? Jadi itu juga harus dipersiapkan. Jadi hubungannya resikonya, karena risikonya besar, makanya tidak semua pengusaha Indonesia mau ke sana. Nah, tapi karena yang mau masih perusahaan dari luar. Nah, persoalannya yaitu tadi, kenapa nggak dikerjakan nasional? Nah, dilematis ini Pak. Nah, ini harus dilihat dengan kacamata yang lebih luas. Oke, terima kasih Mas Sony. Pak Sapyudin, nih kelihatannya dari sumber daya alam nih, salah satu Gatra tadi Pak ya. Ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan Pak. Menurut Pak Sapyudin gimana nih Pak? Iya, jadi gini, kembali lagi kita kalau melihat energi dengan pendekatan ke tanah nasional, kan energi ini bagian dari kekayaan alam.
Nah, kekayaan alam itu salah satu gatra dari ketahanan nasional yang aspek statis. Statis Statis betul, ya, iya. karena geo, demo, Geo, kekayaan alam itu Iya. aspek statis. Nah, apapun itu aspeknya, maka muaranya itu harus, kalau kita bicara ketahanan nasional, muaranya itu kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang baik, tinggi, itu pasti akan menghasilkan ketahanan nasional yang tangguh. Pasti. Pasti, ya. Ya. Ya, karena masyarakat sejahtera, orang sejahtera itu biasanya yang normalnya dia tidak mungkin melanggar hukum. Karena dia sadar hukum itu bagian upaya untuk mensejahterakan dia juga. Ada hukum, ada aturan, maka dia bisa melakukan apapun dengan tenang karena dilindungi oleh hukum. Nah, kaitan dengan energi tadi, kekayaan alam tadi, saya kira sumber minyak terutama ya. Iya. Ini kan memang harus dikelola sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Sesuai undang-undang kan, Pak ya? Ya, undang-undang. Ya. Nah, oleh karena itu ini bagaimana caranya? Apakah kita mau privatisasi atau menggunakan investor dari luar negeri? Tapi muaranya harus mensejahterakan rakyat, terutama rakyat yang berada di sekitar situ. Betul. Jangan sampai ada istilah ayam mati dalam lumbung. Dan ini banyak terjadi kan sekarang. Nah, itu. Pak. Ini, jadi memang ini kita dihadapkan pada kondisi yang memang dilematis ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya kembali bagaimana ini energi-energi yang kita miliki entah batu bara, gas, minyak ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Nah, karena kalau itu baik, maka akan menghasilkan ketahanan nasional yang baik. Itu kan. Nah, kenapa sekarang masyarakat sekarang, coba kita lihat ketahanan ideologi turun, Pak. Betul. Hari ini turun, Pak, ketahanan ideologi kita. Ya. Ketahanan politik kita juga sama. Kenapa saya bilang ketahanan ideologi turun? Sudah mulai muncul upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ya. Di bidang politik kita lihat sekarang bagaimana politik begitu seperti itu kondisinya, ya. Ekonomi juga sama. Nah, ini artinya bagaimana sekarang kita membangun ketahanan-ketahanan dimulai dari ketahanan yang bersifat statis dan ketahanan yang bersifat dinamis tadi. Itu sumbernya dari pribadi manusia. Ya. Ya. Kalau ada manusia misalnya serakah, nggak akan menghasilkan ketahanan. Karena untuk dirinya sendiri kan begitu. Iya, dia nggak mikirkan ketahanannya. Negara sama dengan bangsa, bangsa sama dengan rakyat. Nah, harusnya jadi seperti itu. ketahanannya ya kalau rakyat tahan, otomatis negaranya tahan kan. Jadi kembali lagi tadi saya katakan, ini kan banyak masalah. Ya, ya. Penyelesaian masalah kuncinya kan cuma 3 tadi saya bilang problem solving. Problem solving 3. 1, kenali penyebabnya. Ya. Ya, kenali masalahnya. Ya. Kedua, kenali penyebabnya. Yang ketiga, hilangkan penyebabnya. Nah, kebetulan yang tiga-tiganya ini nggak bisa dikerjakan semua ini Pak. Iya, tetapi itu kan Masalah. harus bersinergi. Iya. Tidak ada persoalan bangsa ini yang bisa diselesaikan secara sektoral. Setuju, Pak. Apalagi secara pribadi, Pribadi, nggak bisa. iya. Nggak bisa. Polisi nggak bisa menegakkan hukum kalau hukumnya nggak ada. Nah, Dia kan perlu undang-undang. Yang buat undang-undang siapa? Bukan polisi kan begitu. Tentara nggak bisa juga dia berperang kalau nggak ada undang-undang yang mengatur dia harus berperang. ya. Nggak bisa. Rakyat tidak bisa bergerak di bidang ekonomi kalau nggak ada aturan yang jelas yang mengatur dia bagaimana berusaha di bidang ekonomi. Ya. Ketahanan sosial budaya kita juga sama. Sama, ya. Nah, hari ini Pak, kalau kita bicara ketahanan nasional, pendekatannya wilayah, Bapak tahu, Papua itu provinsi ke-33, 33, ya, Pak. Papua Barat ke-34. Nah, tapi kondisi ketahanan nasional sekarang ini, Papua itu pada level urutan ke-34 dari 34 provinsi. 34. Papua Barat urutan ke-33. Kakak adik. Kakak adik. Ya. Nah, tinggal lihat masalahnya apa di sana. Nah, kalau kita lihat pasti banyak di sana. Ya. Masalah ideologinya pasti, masalah Kekayaan alamnya, yang iya. dipermasalahkan oleh masyarakat sana kan gitu. Iya. Politik
pasti masalah di situ, hankam masih. Aduh, iya. Nah inilah, jadi itulah makanya saya kira Lemhanas itu Pak, setiap tahun melalui laboratorium pengukuran ketahanan nasional, mereka memberi masukan kepada Presiden. Pak, ini loh provinsi ini begini kondisinya, ideologinya, politiknya begini, ekonominya begini. Nah, dengan dasar itu, sebenarnya ini acuan bagi pemerintah. Kalau gitu, fokus ekonomi, pembangunan harus di sini. Ya. Fokus ideologi, oh daerah ini kurangin. Fokus ideologi di situ. Jadi, itulah gunanya Gubernur Lemhanas memberikan masukan kepada Presiden tentang kondisi ketahanan nasional kita. Ya. Dengan begitu, termasuk pemerintah provinsi, dia lihat, ya, kabupatennya mana nih? Loh ini kenapa kabupaten ini miskin? Loh, berarti ini misalnya sumber dayanya lemah. Atau ada sumber daya tapi tidak diolah dengan baik. Sosial budayanya terjadi bentrokan terus, perkelahian antar kampung, perkelahian antar geng. Ini membuat pemerintah tidak kondusif. Ya. Ya. Pemerintah daerah diganggu terus, kan misalnya gitu dengan demo-demo yang sebenarnya sekedar demo, bukan mencari solusi. Mencari solusi. Bukan demo yang mencari solusi, tapi sekedar demo. Ya. Membawa misi-misi kan itu. Ya. Nah, ini saya kira jadi itu yang Bapak bicarakan tadi itu kalau kita lihat dengan pendekatan ketahanan nasional sangat berpengaruh itu kekayaan alam kita itu, energi itu. Ujungnya tadi kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Jadi dengan kata lain, kalau ada masalah perlu dipertanyakan kesejahteraannya, Pak. Iya. Perlu menjadi pertanyaan. Salah satu. Nah, ya, Iya. Tapi gini Pak Sony, mestinya nih, ini logika saya, pikiran saya, energi inilah yang bisa mensejahterakan masyarakat di lingkungannya gitu Pak. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita contoh tadi Pak, di Papua, itu sumber daya alam kita bagaimana hebatnya Pak. Tapi tetap aja di sana merasa tidak sejahtera. Ya karena di situ Apa ada yang masalah salah di situ, kan? keamanan. Di Papua itu kan ada masalah keamanan, Ya. sehingga ekonomi itu tidak bisa berjalan dengan aman kan begitu. Iya. Kalau dari Mas Sony gimana Mas ngeliatnya Mas? Jadi makanya itu yang saya sebagai bukan orang Praktisi, politik ya, ini memang nggak tahu Pak. Karena kekayaan alam di Papua, ya Freeport kita tahu. Iya. Di sana minyaknya di Salawati besar, termasuk ukurannya giant lah apa. Raksasa kalau ukuran lah. dunia Ya. itu giant Salawati. Tangguh yang di Bintuni itu juga ukurannya giant. Dan beberapa mineral yang lain kayak ya jelas emas, tembaga itu kan dan di sekitarnya kan juga ada yang lain, kayunya Pak, hutannya, belum hasil lautnya Pak. Bapak udah kesana kan? Sudah, Betapa cantiknya di sana. Kalau untuk wisata juga banyak tempatnya, ya kan? Pertanyaannya adalah mengapa masih ada konflik? Tadi kalau saya kaitkan sama hubungannya kesejahteraan, berarti perlu dipertanyakan tuh definisi sejahteranya. Nah, itu aja. Jadi ya saya nggak tahu mana nih gini. Karena tadi Bapak bilang kalau orang perutnya udah kenyang Pak untuk berbuat jahat itu relatif kecil. Ya, Pak, Oh yang kenyang ya, yang kenyang orang relatif kenyang kecil itu ya. relatif kecil untuk berbuat. Dan hampir semua masalah di dunia ini bersumber dari perut. Perut, persis. Ya betul. Tidak ada yang tidak bersumber dari perut. Betul. Semua. Ya. Israel, Palestina itu karena perut. 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 Ya. Oke. Nah, jadi itulah yang lebih ngerti ya bagaimana itu tadi itu dipetakan lah problemnya apa untuk diselesaikan. Oke. Inventarisasi masalah sebenarnya. Kalau kami menyampaikan, sumber dayanya luar biasa. Ya. Bahkan melebihi kalau itu untuk mereka aja, rakyat mereka masih lebih kalau untuk dipindahkan ke provinsi yang lain, maksudnya dibagikan ke provinsi itu lain. masih berlebih. Masih berlebih, Pak. Maupun kekayaan demografinya kan begitu. Iya. Yang kita sekarang sebut nilai tambah dari penduduk itu. Bonus itu Pak ya. Bonus demografi. Bonus demografinya. Ini kan harus dihitung. Sehingga konsep pembangunan itu menjadi terarah, terukur, dan berhasil. Berbasis itu tadi ya Pak ya. Kadang kita terarah tapi nggak terukur kan begitu. Nah, jadi harus terarah dan terukur. Iya. Jadi oleh karena itu menurut saya kembali lagi sebenarnya kalau para kepala daerah itu dia mau sedikit
gitu ya. Dia minta aja ke Lemhanas, Pak Gubernur tolong deh kabupaten saya ini diteliti dari aspek ketahanan nasional. Berapa ketahanan ideologi di masyarakat saya? Oh, supaya mereka aware tentang Iya, semua diteliti posisi itu, mereka, ya. minta aja Lemhanas. Dari situ, Bupati akan membuat sebuah konsep pembangunan melalui APBD-nya. Bagaimana prioritas-prioritas pembangunan itu? Iya. Muaranya kemana? Kesejahteraan, saya katakan. Ya. Kalau sebuah tambang itu di sebuah wilayah bisa mensejahterakan masyarakatnya, maka rakyat akan menjadi polisi terhadap tambang itu. Bukan malah dia menjadi pencuri. Dia akan jadi polisi, dia ikut mengamankan. Good point. Tapi kalau dia hanya jadi penonton di situ, maka dia akan mencuri. Ini yang terjadi sekarang ini. Ya itulah. Ini yang terjadi. Nah ini yang menurut saya ya kembali lagi para kepala daerah. Makanya kenapa kepala-kepala daerah itu secara bergiliran kan di Lemhanas sekolah. Walaupun dia cuma singkat yang 3 bulan. Taple dulu Pak ya? Iya, singkat dia 3 bulan ada. Singkat. Kursus reguler singkat itu ya, Iya, KSA namanya. Nah, PPSA 3 bulan. Bulan. Tapi paling tidak dia punya Dapat pemahaman. inputan ya, pencerahan. Kenapa? Karena Lemhanas itu kembali Pak. Kenapa saya katakan para bupati, gubernur itu, bahkan para swasta, LSM, ya. para cendekiawan, Pengusaha. wah, semua disekolahkan di situ supaya satu pandangan, satu wawasan Ya. tentang bangsa ini dan bagaimana membangun ketahanan nasional gitu loh. Makanya Lemhanas itu dibangun oleh Bung Karno dulu Pak. Tujuannya yang pertama menghasilkan calon pemimpin nasional. Persis. Karena tadi cara berpikirnya sudah bukan hanya ideologi, bukan hanya ekonomi, tapi seluruh aspek. Ini bagaimana kabupaten saya nih bisa baik? Ya. Bagaimana penduduk saya ini bisa baik? Bagaimana kekayaan alam saya ini bisa saya manfaatkan, dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat? Iya. Itu kalau itu yang terjadi, kepala daerah itu tenang kok. Dia nggak perlu takut-takut apa yang namanya demo utusan gitu, demo bayaran begitu. Ya. Tapi Pak Sapyudin, di sistem pemerintahan kita ini kan agak berbeda dengan dulu Pak ya. Ya. Dulu ke zaman zamannya pemerintahannya Pak Soeharto Pak ya. Ya. Itu gubernur, bupati itu dengan presiden bagaimana loyal Iya, sekali. Terpusat. Ya. Tapi sekarang tidak Pak. Otonomi. Sekarang begitu diberlakukan otonomi daerah ini Pak. Banyak gubernur yang justru balelo kepada presiden. Itu dari yang nampak Pak, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan Ya. dan itu mungkin susah untuk dilaksanakan seperti itu Pak. Ya, jadi begini, inilah para kepala daerah menurut saya menurut saya belum tentu benar. Salah membaca konsep otonomi. Salah membaca. Konsep otonominya itu benar. Kenapa? Konsep otonomi daerah itu dilahirkan supaya bisa semua sumber daya yang ada, yang kita bilang tadi dengan pendekatan ketahanan nasional, mulai dari geografi sampai dengan hankam, itu benar-benar bisa menghasilkan sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan itu jangan semata-mata juga diukur dari materi. Betul. Tapi bagaimana dia dari aspek hukum, dia sejahtera. Dari aspek keamanan, dia juga sejahtera, tidak ada gangguan. Dia kemana-mana, mau tengah malam pun Aman. dia merasa aman, tidak ada ya. Tapi sekarang coba lihat, ini kan zaman pandemi ini kita lihat sekarang begal makin ramai. Bukan lagi di jalanan, di tengah kampung. Ibu-ibu sedang jalan mau masuk ke rumahnya, kalungnya diambil. Iya. Ada bapak-bapak yang bawa uang baru sampai di depan rumahnya mau masuk pintu kan dirampas. Iya. Nah ini jadi kembali lagi menurut saya para kepala daerah harus membaca otonomi itu jangan mengarah kepada OKB. Jangan mengarah kepada OKB. Ini terus terang saja. Ini udah bukan rahasia. Betul. Nah, tetapi bagaimana dia mensejahterakan prajurit, tapi kembali lagi, ini kan lingkaran-lingkaran, bagian dari sebuah lingkaran, ya. Lingkaran dari aspek politik. Ya.
politik mahar. Ini juga yang menyebabkan para kepala daerah kemudian dia Targetnya itu ya Pak ya. tadi Pak, misalnya ada tambang dia, ya mungkin dia bilang, oh saya punya daerah, saya nggak keluarkan izin perizinan masalah izin perizinan. pelaksanaan, Ya. izin prinsip dari gubernur, Iya. tapi izin pelaksanaan, izin lahan dari siapa? Bupati. Kepala daerah. Kepala daerah, iya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini kalau pemimpin itu tanda petik ya, kalau saya katakan perutnya masih perlu kelebihan isi ya begitu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita paham ketahanan nasional, maka sebenarnya tidak ada yang bermasalah. Iya. Dan kalaupun muncul masalah itu bisa diselesaikan Cepat dengan diselesaikan. pendekatan tadi. Oh, Ya. Oke. Berarti kalau saya bisa artikan, Pak, kalau ketahanan nasional itu kan tadi ininya lebih kepada kesejahteraan banyak orang ya Pak. Ya. Jadi dengan kata lain memikirkan banyak orang itu sekarang ada degradasi ya Pak. Oh pasti. Sekarang ini jelas Pak, Jadi ideologi lebih- kita mengalami lebih- degradasi. betul, Poros semuanya politik sudah kita degradasi, juga. Pak, iya. Lihat aja sekarang rakyat kita berani ngomong terhadap politikus, Iya. kok. Ngeroksi keras-kerasan. Ekonomi juga kita lihat sekarang seperti Berarti itu. unsur pendidikan berpengaruh juga Pak ya. Sangat Eh, penting. sangat. Sangat penting, Pak. Orang yang punya Pendidikan. ilmu dengan yang tidak punya ilmu beda. beda, dong. iya. Ya kalau dia punya ilmu ketahanan nasional, dia akan mikir, oh saya diajari begini di ketahanan nasional. Ya. Kan begitu. Berarti harus semua ya Pak, sinergi ya Pak. Betul. Dari sisi tadi ideologi apa namanya negara yang benar, Ya. kemudian pendidikan Ya. ya. Nah, kalau kita bikin rumus secara nasional berlaku untuk apa saja, Apa saja. baik terhadap kejahatan maupun kesuksesan keberhasilan, rumusnya sederhana Pak. K itu sama dengan N plus K. K Wah. sama dengan N plus Rumus baru ya? K, Sama dengan N plus K. N plus K. N-nya apa nih, Pak? Kejahatan itu sama dengan niat dan kesempatan. Oh, oke. Jadi K yang berbeda, Pak ya? Ya, kalau keberhasilan juga sama. Nah, keberhasilan. Niat dan kesempatan. Dia orang pinter tapi dia diberi kesempatan. Oke. Nggak bisa maju juga. Iya, iya. Keberhasilan Dengan nggak- rumus yang sama bisa dua hasilnya ya Pak. Iya. Oke. Bisa untuk kebaikan, Bisa untuk bisa kejahatan. untuk kejahatan. Tinggal Iya. pilihan ya Pak. Nah, tinggal kita kalau kejahatan, bagaimana kita mengeliminasi kesempatan. Kesempatan. Silakan dia punya niat. Nah, untuk menghilangkan kesempatan ini, yang tadi, Aturan hukum. bagaimana membangun ketahanan yang tangguh di kampung itu. Iya. Gitu. Mengurangi kesempatan berniat Ya, mengurangi jahat. kesempatan jahat. Oke. Tapi kalau untuk keberhasilan, bagaimana kita Membuka memberikan kesempatan. kesempatan Iya. kepada yang punya niat itu. Ya. Oke, Pak, sebelum kita lanjutkan. Sahabat Indonesia, diskusi kita sore hari ini sangat menarik dari dua narasumber yang ahli di bidangnya. Pak Sapyudin, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, ahli di bidangnya memang. Beliau bicara tentang ketahanan nasional begitu mengelotoknya. Kemudian Pak Sony Samporna, beliau adalah praktisi migas juga begitu mengelotoknya bicara tentang energi khususnya. Pak, sebelum kami tutup ini Pak, saya ini sudah beberapa waktu, saya mohon kesimpulan atau saran buat pemerintah, atau mungkin saya pertama dari Pak Sony dulu Pak, dari sisi energi. Oke. Mungkin perlu ada yang disarankan kepada pemerintah. Baik. Kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah agar yang kita khawatirkan tadi tidak terjadi. Baik. Jadi dari kami mewakili praktisi migas khususnya Ya. energi pada umumnya, benar bahwasanya energi itu adalah salah satu yang menunjang ujungnya adalah untuk ketahanan nasional. Dari ketahanan energi ini ketahanan nasional. Oleh karena itu pengelolaannya atau tata kelolanya memang harus proper. Nah, definisi proper ini sebenarnya kita di Indonesia banyak ahlinya, Pak. Ajaklah semua grup atau personal yang terlibat di industri ini untuk dimintai masukan tadi, mencari permasalahannya Ya, di mana. inventarisasi masalah. Inventari masalah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah memang ada masalah? Saya khawatir bahwa ternyata sebenarnya mereka menganggap nggak ada masalah. Nah ini. Kalau menganggap nggak ada masalah, makanya nggak akan dicari permasalahannya, Pak. Nah, Ya.
Tetapi kami dari praktisi kami melihat ada masalah. Ada, pasti ada masalah. Ya, pasti ada masalah. Iya. Masalahnya adalah bagaimana mengelola ini secara proper. Itu Ya. dari saya. Oke, terima kasih Mas Sony. Pak, bagaimana Pak Sapiyudin? Ya, kembali lagi saya katakan, kondisi ketahanan nasional itu ada aspek statis dan aspek dinamis. Ya. Nah, aspek statis ini jangan diremehkan tadi yang katakan. Ya. Bagaimana sekarang kita mengelola geografi dengan benar? Ya. Jangan sampai ada pulau tiba-tiba disewakan ke orang asing misalnya kan gitu. Itu berarti ketahanan geografinya lemah kan begitu. Itu sama dengan ketahanan pemerintahannya juga, birokrasinya lemah. Yang kedua, aspek demografi. Nah, sekarang bagaimana ketahanan nasional di bidang demografi ini menghasilkan yang namanya bonus demografi. Ya. Sumber daya manusia yang berkualitas. Exactly. Bukan sekedar banyak tetapi tidak menghasilkan apa-apa, malah jadi masalah bangsa. Ya. Ini yang tidak boleh. Nah, ketahanan kekayaan alam juga begitu. Bagaimana ini dikelola sebaik-baiknya untuk menghasilkan sebuah ketangguhan. Ya, ketangguhan bangsa yang ujung-ujungnya itu menghadapi setiap bentuk ancaman. Ya. Kalau rakyat ini sejahtera Pak seluruhnya, tidak ada ancaman yang bisa mengganggu Indonesia. Tapi ketika terjadi ketimpangan, nah Ini mereka-mereka yang timpang inilah dia, kalau bahasa kasarnya ya, ketika musuh datang dia malah membela musuh. Nah, ini apa ya? Dari aspek ketahanan nasional rendah, dari aspek bela negara juga rendah, dari aspek hankamnya bela negaranya rendah kan begitu. Ya. Nah, jadi semua aspek ini harus dilakukan pembinaan secara terpadu, ya, terarah dan sinergi. Ya. Karena tidak ada satupun persoalan bangsa yang bisa diselesaikan secara sektoral. Setuju, Pak. Saya kira itu Oke. ya. Terima kasih Ya. Pak Sapiyudin, terima kasih Pak Sony. Sahabat Indonesia, kalau kita bisa simpulkan apa dari diskusi ini, jadi ketahanan nasional itu adalah bagaimana kita tangguh. Kemudian tidak ada satupun kegiatan yang bisa dilaksanakan, dikerjakan di sektor real. Jadi ayo kita bersama-sama membangun Indonesia ini. Sahabat Indonesia, terima kasih atas perhatian. Demikianlah rubrik Indonesia Maju pada kesempatan ini. Untuk itu kepada Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sapiyudin AS. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ya. Bapak. Kemudian Pak Sony Sampurno, terima kasih atas Sama-sama, ininya. Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita bincang-bincang lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore sahabat Indonesia. Selamat sore. Sampai jumpa lagi.